Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, senior, orang ini adalah keturunan Du Wanwu. Selain itu, namanya juga Du Wanwu, ucap Chu Feng. Dan kemudian, Chu Feng mulai menceritakan kisah bagaimana dia dan Du Wanwu saling kenal, dan juga mengapa Du Wanwu berubah menjadi kondisinya saat ini. Hahaha, dalam hal itu, sepertinya itu semua karena aku kalau kamu mengetahui Du Wanwu ini, dan mendapatkan tubuh yang kebal terhadap racun. Immortal berambut salju langsung berkata dengan bangga, itu setelah dia mendengar tentang apa yang telah terjadi. Aku kira kamu bisa mempertimbangkannya seperti itu, ucap Chu Feng sambil tersenyum kecut. Meskipun apa yang Dewa Salju lakukan akhirnya menjadi perbuatan baik, tetap niat aslinya saat itu adalah untuk bereksperimen dengan Chu Feng. Selain itu, jika bukan karena faktanya bahwa Chu Feng sangat tangguh, dia pasti sudah mati saat itu. Bagaimana mungkin dia masih hidup hari ini? Namun demikian, Immortal berambut salju sangat bangga pada dirinya sendiri. Ini menyebabkan Chu Feng merasa benar-benar tak bisa berkata-kata. Semua orang, meskipun aku dimanfaatkan oleh Dark Hole selama ini dan tidak bisa mengendalikan diriku, tapi kesadaranku tidak dalam kekacauan. Aku tahu apa yang terjadi dalam periode waktu ini. Jadi, aku tidak hanya tahu pertempuran antara kalian semua dan Aula Kegelapan, tapi aku juga tahu bahwa kalian semua datang ke sini hari ini untuk mencari markas Aula Kegelapan. Dan aku, kebetulan sekali mengetahui lokasi sebenarnya dari markas Aula Kegelapan, kata Du Wanwu. Benarkah? Seru kerumunan. Mendengar kata-kata itu, kerumunan semua mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka datang ke sini dengan niat mempertaruhkan segalanya, itu hanya untuk bertarung sampai mati melawan Dark Hole. Namun demikian, mereka tidak mengira akan jatuh dalam perangkap seperti itu. Tapi sekarang, bukan hanya Chu Feng yang berhasil menetralkan bencana ini, tapi dia juga membawa Du Wanwu, seorang kaisar marsial puncak untuk bergabung dengan mereka. Ini benar-benar bisa dikatakan sebagai keuntungan dari sebuah bencana. Jika mereka dapat menemukan markas Dark Hole pada saat ini juga, itu akan benar-benar hebat. Markas besar The Dark Hole terletak di domain salju 10.000 mil, kata Du Wanwu. Domain salju 10.000 mil, seru kerumunan. Mendengar kata-kata itu, ekspresi kerumunan semuanya berubah. Selain itu, ekspresi gembira mereka segera menegang. Namun pada saat itu, orang yang merasa paling bingung dengan ini tidak lain adalah Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena itu bukan pertama kalinya dia mendengar tentang 10,000 Mil Snow Domain. Dia memiliki pemahaman yang cukup menyeluruh tentang domain salju 10.000 mil. Dia tahu bahwa itu adalah tempat yang sangat terpencil di Tanah Suci Martialism. Tempat itu juga salah satu daerah terlarang, yang paling terkenal di Tanah Suci Martialism. Alasan untuk itu adalah, karena ada jenis binatang buas yang sangat ganas di sana dengan nama Ice Snow Phoenix. 10.000 mil domain salju adalah wilayah Phoenix es salju. Jadi, siapapun yang menemukan Phoenix es salju di domain salju 10.000 mil, maka mereka akan berakhir terbunuh olehnya. Alasan mengapa Chu Feng tahu tentang domain salju 10.000 mil itu adalah, karena temannya Tantai Sue telah pergi ke domain salju 10.000 mil, itu setelah mereka membuka rahasia belati Code Snow pada tahun lalu. Selain itu, tujuan Tantai Sue dalam pergi ke domain salju 10.000 mil adalah untuk menemukan Phoenix es salju. Mengingat itu, sudah lama sekali sejak Chu Feng dipisahkan dari Tantai Sue saat itu. Dalam periode waktu ini, Chu Feng mengguncang langit dan bumi, dan menyebabkan banyak sensasi besar di seluruh Tanah Suci Martialism. Namun demikian, dia belum menerima kabar tentang Tantai Sue. Dia belum pernah muncul di Tanah Suci Martialism setelah perpisahan mereka. Dengan demikian, Chu Feng telah mengkhawatirkannya sepanjang waktu. Awalnya, Chu Feng telah merencanakan untuk pergi ke domain salju 10.000 mil, itu untuk mencari Tantai Sue ketika dia punya waktu untuk melakukannya.
Namun tanpa diduga, hal-hal terus terjadi dalam suksesi yang cepat. Karena itulah, ia tidak dapat bergerak dengan bebas. Karena itu jugalah, dia tidak memiliki kesempatan untuk pergi dan mencari Tantai Sue. Mereka sebenarnya menyembunyikan diri mereka di domain salju 10.000 mil. Tidak heran kalau kami tidak dapat menemukan mereka, ucap Raja Elf. Pada saat itu, ekspresi yang sangat terkejut muncul di mata Raja Elf. Domain salju 10.000 mil itu agak sulit untuk ditangani. Meskipun tidak ada banyak Phoenix es salju, tapi mereka adalah yang paling misterius dan paling sulit untuk berurusan dengan binatang buas di tanah suci martialisme, ucap Lord Liang Hua. Pada saat itu, bahkan Lord Liang Hua, peringkat 8 Martial Emperor, ia sendiri mengungkapkan sebuah ekspresi agak rumit. Faktanya, ketika Lord Liang Hua menyebut nama Ice Snow Phoenix, karakter-karakter besar yang hadir semuanya mengungkapkan ekspresi abnormal. Mereka nampak ketakutan dengan menyebutkan sesuatu yang menakutkan. Tidak dapat menahan diri, Chu Feng pun bertanya, apakah Phoenix es salju benar-benar ada? Seru Chu Feng. Setelah semua, Phoenix es salju terkait dengan Tantai Sue. Mereka tidak hanya ada, tapi mereka juga sangat berbahaya. The Dark Hole benar-benar berani untuk benar-benar menyembunyikan diri di sana. Mungkinkah, bahwa mereka telah menghilangkan Phoenix es salju? Mustahil. Dengan kekuatan Dark Hole, tidak mungkin bagi mereka untuk menghilangkan Ice Snow Phoenixes. Hanya saja, mengapa mereka bisa mendirikan camp di domain salju 10.000 mil? Mengapa Phoenix salju es memungkinkan mereka untuk mendirikan camp? Ucap Raja Elf. Mata Raja Elf menyipit, dan dia mulai merenung. Mereka menggunakan semacam metode untuk mencapai kesepakatan dengan Phoenix es salju. Saat ini, mereka bersekutu dengan Phoenix salju es, kata Duanwu. Apa, The Dark Hole bersekutu dengan Phoenix es salju? Ini buruk, seru Raja Elf. Setelah mendengar ini, semua orang termasuk Raja Elf mulai mengerutkan keningnya. Melihat adegan ini, Chu Feng menyadari bahwa Phoenix salju es adalah makhluk luar biasa. Alasan untuk itu adalah, karena ketika peri kuno telah menemukan bahwa Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana telah bersekutu dengan Dark Hole, maka mereka hanya bisa marah. Karena bagaimanapun dari sejak awal, mereka tidak pernah menempatkan Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana di mata mereka. Namun setelah mengetahui bahwa Phoenix es salju telah bersekutu dengan Dark Hole, mereka benar-benar bereaksi sedemikian rupa. Seolah-olah mereka dihadapkan dengan musuh besar. Sudah jelas, bahwa Phoenix es salju adalah sekelompok eksistensi berduri. Mereka sangat berduri, sehingga bahkan para peri kuno pun harus menghadapi mereka dengan sungguh-sungguh. Mungkinkah ada juga kaisar marsial puncak di antara Phoenix es salju? Tanya Chu Feng. Dari cara dia melihatnya, Raja Elf adalah puncak kaisar marsial. Kecuali lawannya juga seorang kaisar marsial puncak, dan tidak mungkin dia akan bereaksi dengan cara seperti itu. Bukannya Phoenix es salju memiliki puncak marsial emperor. Tapi sebaliknya, mereka memiliki harta khusus. Harta karun itu mampu melepaskan ahli tingkat puncak kaisar bela diri. Lebih jauh lagi, karena dilepaskan oleh harta itu, puncak marsial emperor itu tidak dapat diraih dan tidak dapat dihancurkan. Namun untungnya, Phoenix salju es hanya peduli dengan wilayah mereka sendiri, dan hanya menjaga domain salju 10.000 mil. Kalau tidak, penguasa sebenarnya dari tanah suci martialisme mungkin tidak harus kita sebagai elf era kuno. Raja Elf berkata dengan senyum masam. The Ice Snow Phoenix sebenarnya sekuat itu. Seru Chu Feng yang kaget setelah mendengar itu. Sebuah puncak martial emperor yang tidak dapat diraih dan tidak dapat dihancurkan, dan itu benar-benar menakutkan. Namun yang terpenting adalah, Phoenix es salju adalah kelompok yang independen. Mereka memandang rendah bahkan kita peri kuno. Karena itulah, mengapa mereka akhirnya membentuk aliansi dengan Aula Kegelapan. Lord Liang Hua, Lord Luo Kong, dan dua tetua agung lainnya mengungkapkan ekspresi bingung. The Dark Hole Master berasal dari dunia luar. Tidak peduli seberapa sombong Phoenix es salju, mereka hanya makhluk dari tanah suci martialisme.
Mungkin Master Aula Kegelapan benar-benar mampu menghadirkan sesuatu, yang membuat Phoenix Salju Es dengan sukarela membentuk aliansi dengan mereka. Kata Raja Elf. Mendengar kata-kata itu, orang banyak tanpa sadar memandang ke Chu Feng. Mereka semua merasa lega. Tidak peduli betapa mulianya mereka, peri zaman kuno, tapi mereka tahu bahwa jika dibandingkan dengan Chu Feng yang berasal dari dunia luar, mereka tidak akan sebanding dengannya. Adapun Master Darkhold, dia sama dengan Chu Feng. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya semua kerumunan sambil melihat ke arah Raja Elf. Sebenarnya tidak ada alternatif lain. Bahkan jika Phoenix Es Salju telah menjadi sekutu Aula Kegelapan, kita harus tetap bertarung dalam pertempuran itu, kata Raja Elf. Masalah ini seharusnya tidak bisa ditunda. Semuanya, mari berangkat ke domain salju 10.000 mil segera. Akan lebih baik jika kita berhasil menangkap mereka ketika lengah. Kita tidak bisa memberi mereka waktu untuk bersiap, kata Chu Feng. Apa kata teman kecil Chu Feng sangat benar. The Elf King mengangguk. Kemudian, dia memandang Duan Wu dan berkata, teman kecil, terima kasih atas bantuanmu, ucap Raja Elf. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Bahkan jika kalian semua tidak bertarung melawan Aula Kegelapan, aku masih tidak akan membiarkan wanita iblis itu pergi, ucap Duan Wu. Kedinginan melintas di mata Duan Wu. Kemudian, dia mulai memimpin jalan bagi orang banyak. Pasukan elf era kuno mulai bergerak menuju domain salju 10.000 mil dengan anggun. Di aula istana hitam pekat yang sama, Master Aula Kegelapan masih ada di sana, dan dia duduk di kursi yang mengesankan dan mendominasi. Master Aula Kegelapan masih mengenakan topeng. Namun demikian, bisa dilihat dari kedua matanya bahwa dia sangat bahagia. Dia menaruh banyak kepercayaan pada Sueji. Jadi, cara dia melihatnya, selama elf era kuno mengambil umpannya, maka mereka pasti akan menggali kuburan mereka sendiri. Musuh yang paling dia takuti di tanah suci bela diri akhirnya dihilangkan. Wush! Tiba-tiba saja, sosok cantik memasuki aula istana. Seperti peri celestial, dia perlahan-lahan turun di depan Master Aula Kegelapan. Wanita itu sangat cantik. Kecantikannya melampaui peri dan bidadari. Namun demikian, dia memancarkan aura berbahaya seperti iblis dari seluruh penjuru. Wanita ini adalah Sueji. Suejiku, kamu akhirnya kembali. Jika kamu masih belum kembali, aku akan pergi keluar untuk menemukan kamu, ucap Master Aula. Melihat Sueji kembali, Master Aula Kegelapan tersenyum dengan penuh perhatian. Sisi dirinya ini adalah sesuatu yang hanya akan dia ungkapkan kepada Sueji. Ini sebuah kegagalan, kata Sueji. Kegagalan, seru Master Aula. Mendengar kata-kata itu, Master Darkhold segera berdiri. Dia tidak berani percaya pada telinganya sendiri. Setelah menenangkan diri, dia bertanya, apa yang terjadi? Bagaimana akhirnya bisa gagal? Tanya Master Aula. Awalnya, semuanya berjalan sesuai rencana. Tentara era kuno peri akan dibunuh oleh zat beracun itu. Namun tidak pernah aku harapkan, bahwa Chu Feng benar-benar tahu zat beracun itu. Dia menggunakan teknik formasi spiritu kill-nya untuk membangkitkan zat beracun itu, dan membantunya memulihkan tubuh fisiknya. Dan sekarang, zat beracun itu tidak lagi di bawah kendali aku. Selanjutnya, dia berdiri dengan Chu Feng. Sueji berbicara yang sebenarnya. Apa katamu, zat beracun itu benar-benar tahu Chu Feng? Selain itu, ia berhasil mendapatkan kembali kesadaran, dan sekarang berdiri di sisi Chu Feng. Apa yang terjadi dengan ini? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu berhasil mengendalikannya sepenuhnya? Tanya Master Aula. Setelah mendengar apa yang telah terjadi, Master Darkhold sangat marah. Alasan untuk itu adalah, karena dia juga tahu betul betapa menakutkannya zat beracun itu. Jika substansi beracun itu mendapatkan kembali rasionalitasnya, zat itu pasti akan membuat Aula Kegelapan menjadi musuhnya. Saat ini, satu Elf King dari era kuno sudah cukup untuk membuatnya sakit kepala. Jika zat beracun yang ganas ditambahkan ke dalamnya, itu pasti akan menjadi masalah pelik. Aku memang sudah bisa mengendalikannya.
Hanya saja, aku tidak pernah berharap bahwa Chu Feng akan mampu membangkitkannya. Hanya bisa dikatakan bahwa, Chu Feng telah melampaui imajinasi kita. Masalah ini tidak bisa disalahkan pada aku. Karena bagaimanapun, aku memang berhasil mengendalikan zat beracun itu, kata Sueji. Jika kamu bukan orang yang harus disalahkan, apakah aku yang harus disalahkan? Kamu menyuruh aku mengerahkan semua sumber daya aku untuk menstabilkan kultivasi monster itu, dan itu untuk memungkinkannya mendapatkan kultivasi peringkat 9 kaisar bela diri dari gu racun itu. Pada akhirnya, itu benar-benar pergi untuk membantu Chu Feng. Aku telah menghabiskan semua upaya itu, tetapi pada akhirnya, itu semua untuk keuntungan Chu Feng, ucap Master Aula. Pada saat itu, Master Darkhold benar-benar marah. Dia hanya menahan diri, karena orang yang berdiri di depannya adalah Sueji. Jika itu orang lain, dia pasti akan menghancurkan mereka sampai mati dengan serangan telapak tangannya. Itu benar-benar terlalu menyebalkan. Orang yang paling dibencinya saat ini adalah Chu Feng. Namun sialnya, rencananya yang sebenarnya telah dihancurkan oleh Chu Feng lagi. Ini benar-benar tak tertahankan baginya. Apa gunanya marah? Aku juga sangat marah. Tapi kan, bisakah itu mengubah apa yang terjadi? Zat beracun itu sepertinya tahu bahwa kita berada di sini. Saat ini, zat itu memimpin Chu Feng dan yang lainnya di sini. Lokasi tempat kami memasang perangkap, itu tidak jauh dari domain salju 10.000 mil. Mereka akan segera tiba. Jadi Tuan Aula, daripada menjadi marah, kamu harus berpikir tentang cara merawat mereka. Kamu seharusnya tahu bahwa kamu tidak hanya menghadapi Raja Elf sekarang. Selain dia, ada peringkat 9 kaisar bela diri dengan nama Du Wanwu, kata Sueji. Sialan, teriak Master Aula. Mendengar kata-kata itu, Master Aula kegelapan sangat marah, sehingga dia menembakkan pukulannya. Sebuah ledakan terdengar, dan ruang yang luas mulai bergetar hebat. Mengaum. Tepat pada saat itu, raungan yang menusuk telinga terdengar dari bawah mereka. Raungan itu terdengar seperti suara iblis, itu saat mereka memenuhi daerah itu. Pada saat itu, getaran itu menjadi lebih intens, dan seolah-olah tempat ini bisa runtuh setiap saat. Tuan Aula, aku mendesak kamu untuk menenangkan diri. Jangan biarkan hewan peliharaanmu memakanmu sebelum elf zaman kuno tiba, kata Sueji dengan mata menyipit. Kamu hanya bisa memperbaiki hal ini setelah menggunakan begitu banyak binatang buas era kuno. Lebih tepatnya, berapa lama lagi aku harus menunggu untuk bisa menggunakannya? Master Darkhold bertanya. Ini akan segera gunakan. Selama kita bisa membeli waktu yang cukup, mungkin sebulan, aku akan bisa menjadikanmu pakar terkuat di tanah suci Martialism. Pada saat itu, kamu tidak hanya akan menjadi ahli terkuat di tanah suci Martialism, tapi kamu juga bisa mendapatkan kekuatan yang tidak dimiliki oleh anggota keluargamu di dunia luar. Pada saat itu, kamu dapat kembali ke dunia luar dengan mengesankan, kata Sueji. Mendengar kata-kata itu, mata Master Darkhold bersinar. Dia tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan benar-benar berhasil menenangkan diri dari kemarahannya yang ekstrim. Setelah itu, dia berkata, sebagaimana adanya, tidak ada cara lain. Kita hanya bisa membuat sekutu kita memblokir mereka untuk kita, ucap Master Aula. Phoenix S itu sulit ditangani. Apakah kamu yakin mereka akan membantu kamu? Sueji bertanya. Katakan ini pada mereka. Selama mereka membantu aku pasti akan menyembuhkan penyakit gadis itu. Namun demikian, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada aku, tidak ada seorang pun di tanah suci Martialism ini yang bisa menyelamatkan gadis itu, kata Master The Darkhold. Baiklah. Saat Sueji berbicara, dia berbalik untuk pergi. Setelah Sueji pergi, hanya Master Aula kegelapan dan keberadaan seperti iblis jauh di bawah tanah yang tetap di tempat itu. Chu Feng, setelah aku berhasil menguasai teknik iblis, aku pasti akan membuatmu tahu konsekuensi karena menyinggungku. Ucap Master Aula kegelapan sambil melihat ke hal yang ada di bawah ini, yang memancarkan raungan tanpa henti. Niat membunuh yang mendalam memenuhi matanya. Saat Master Aula kegelapan memandang ke bawah,
pandangannya mulai berubah. Dari yang awalnya amarah, kemudian sukacita muncul di matanya. Terlebih lagi, semakin dia melihat, semakin kuat dia tersenyum. Tiba-tiba saja, Master Darkhold meletakkan tangannya di topengnya. Setelah dia melepas topengnya, sebuah wajah kasar terungkap. Ternyata Master Darkhold ini hanya seorang pria setengah baya. Dia pasti hidup lebih lama dari Chu Feng. Namun demikian, sesuai dengan usianya, ia masih bisa dianggap sebagai bagian dari generasi muda di Tanah Suci Martialism. Namun demikian, wajahnya tampak sangat ganas dan kejam. Meskipun dia tersenyum, tapi senyumnya hanya membuat pengkhianatan dan kekejamannya tampak lebih jelas. Chu Feng, oh Chu Feng, semua orang merasa bahwa kamu adalah penguasa era ini. Namun sayangnya, mereka tidak tahu bahwa penguasa era ini ditakdirkan untuk menjadi milikku. Aku tidak hanya akan menjadi penguasa era ini, tapi aku juga akan menjadi tuan yang terkuat dalam sejarah Tanah Suci Martialism. Adapun kamu, jadi bagaimana jika kamu memiliki beberapa bakat? Pada akhirnya, kamu hanya akan menjadi batu loncatan aku, hahaha, ucap Master Aula. Beberapa hari berlalu, pasukan elf era kuno telah menginjakkan kaki ke domain salju 10.000 mil. Selain itu, mereka dengan cepat mendekati markas Darkhold. Namun pada saat itu, jalan mereka terhalang oleh banyak burung es dan salju. Yang terkecil di antara burung-burung besar itu tingginya lebih dari 30 meter. Beberapa yang terbesar tingginya lebih dari 100 meter. Tubuh mereka terdiri dari es dan salju, dan mereka mengeluarkan aura dingin yang mengancam. Dengan setiap gerakan sayap mereka, badai akan bertiup ke depan, dan menciptakan badai salju yang eksplosif. Adapun burung es dan salju yang sangat besar ini, mereka adalah binatang monster paling misterius dari 10,000 Miles Snow Domain, Ice Snow Phoenix. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.